pemahaman tentang diri sendiri. Saya itu sebenarnya kayak gimana sih? Saya sebenarnya gimana. Nah, kalau kita sudah kenal dengan diri kita sendiri, otomatis kita mengatur diri itu lebih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MAP Podcast Spill the Tea. Perkenalkan, nama saya Kamalul Fadil Ansori, biasa dipanggil Kemal. Saya dari kelas 11 IPA. Dan di samping saya ada guru favorit saya sebagai narasumber. Mangga, Mem. Oke, perkenalkan, nama saya Mem Nela Atmalia, biasanya dipanggil Mem Nela. Saya guru matematika di MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo. Oke, terima kasih, Mem. Kita kembali dengan tentunya tema yang tidak kalah menarik ya. Dan di sini akan membahas secara mendalam tentang apa itu karakter. Jadi kan banyak orang yang bilang bagaimana cara membentuk karakter, tapi di sini kita akan membahas sedikit tentang lebih baik mana membentuk karakter atau mencari karakter. Yang paling dasar terlebih dahulu, Mem ya. Yang pertama, biar teman-teman semua di sana pada tahu, bisa dijelaskan sedikit, Mem, tentang apa itu yang dibilang dengan karakter. Oke, mungkin sebelum itu Mem kasih latar belakang dulu ya. Jadi Mem Nela ini kan sebenarnya guru matematika. Nah, tapi dulu di kampus itu memang dari S1 dulu itu memang sudah tertarik dengan psikologi gitu. Jadi sedikit banyak mencari informasi, kemudian juga ada beberapa teman yang juga jurusan psikologi. Akhirnya Memnya sering diskusi juga sama mereka. Mem juga sering baca buku dan beberapa referensi dari YouTube juga gitu. Jadi hal-hal yang Mem sampaikan di podcast ini kebanyakan akan Mem sampaikan itu referensinya dari Dr. Aisyah Dahlan. Itu salah satu favoritnya Mem Nela gitu, karena pemikiran beliau dan juga cara menyampaikan beliau itu sangat cocok sama Mem. Gitu. Oke, kembali lagi ke karakter itu tadi. Sebenarnya karakter itu sebelum kita bahas ke situ ya, ada yang namanya watak. Gitu. Jadi sebelum menjadi karakter, awalnya itu watak dulu. Jadi bahan dasar dari karakter itu adalah watak. Dan watak itu setiap orang punya beda-beda. Dan dia bersifat genetik. Jadi bisa diturunkan dari orang tua. Itu watak. Nah, watak kemudian bisa diolah, yang kemudian akhirnya keluar, muncul menjadi pola pikir dan perilaku yang disebut sebagai karakter. Jadi kalau misalkan Dr. Aisyah Dahlan mencontohkannya, jadi misalkan kita mau bikin meja itu kita anggap sebagai karakter matang. Nah, meja itu fungsinya begitu, bentuknya begitu, dan punya khasnya lah, meja itu seperti itu. Meja dibentuk dari beberapa bahan, bisa dari marmer, bisa dari kayu, bisa juga dari misalkan besi. Nah, untuk mengolah besi menjadi meja atau mengolah kayu menjadi meja tentu beda. Sehingga untuk membentuk atau untuk terbentuknya sebuah karakter itu tergantung juga dari wataknya atau bahan dasarnya itu tadi. Jadi harus diolah sesuai dengan apa yang diinginkan, Mem ya. Yeah. Karakter seperti apa itu juga dilihat dari cara mengolahnya. Iya, bahan dasarnya itu juga dipertimbangkan, watak dasar. Tuh. Okay. Lanjut ya ke pertanyaan nomor 2 tadi udah apa. Sekarang nomor 2, apa saja, Mem, yang mempengaruhi karakter? Oke. Saya balik lagi ke penjelasan sebelumnya. Yang namanya karakter itu kan bentuk matang dari watak. Otomatis yang mendominasi atau yang sangat berpengaruh itu tentunya watak dasarnya manusia. Watak dasar manusia sebenarnya dibagi menjadi 4. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Yang pertama ada melankolis, plekmatis, sanguinis, sama koleris. Nah, ini adalah 4 watak dasar manusia. Menjelaskan juga sedikit masing-masingnya. Yang pertama ada melankolis. Jadi melankolis itu kalau dalam pembuatan film itu sebagai penulis naskah. Jadi dia bekerja di belakang. Dia berpikir di belakang. Tidak suka tampil di depan. Tapi dia logis. Dia bisa berpikir. Tapi berpikirnya di belakang gitu lah intinya. Dan dia juga peka. Itu melankolis. Dan yang menjadi khasnya melankolis adalah dia suka sesuatu yang sempurna. Sesuatu itu pokoknya harus perfect. Gak
boleh ada celah gitu. Ada celah sedikit itu sudah bikin mereka stres. Itu melankolis. Kemudian yang kedua ada plekmatis. Plekmatis itu hampir sama dengan melankolis. Dia tidak suka tampil di depan, dia sukanya di belakang. Kalau dalam film itu dia sebagai penonton aja. Pemantau gitu. Iya, jadi hanya melihat dari kejauhan. Dia tidak mau ikut berkecimpung. Dia menghindari hal-hal yang bisa membuat dia stres. Kayak menghindari masalah tipenya itu. Lebih suka tampil di belakang, kemudian suka dengan kedamaian. Jadi suka mengalah, jadi nggak apa gitu. Itu plekmatis. Kemudian ada lagi yang namanya koleris. Nah, koleris itu tipe pemimpin. Atau kalau dalam perfilman itu sutradaranya. Jadi dia yang mengatur. Teman-teman itu watak pemimpin. Harus. Dia memang harus terlihat di depan. Karakternya itu. Karakternya itu keras. Karena pemimpin. Gitu. Itu koleris. Kemudian yang terakhir ada sanguinis. Sanguinis itu artisnya. Jadi dia itu kalau orang sanguinis nih ya, tipenya itu biasanya yang menjadi pencair suasana. Ada kan teman yang kayak misalkan di kelas itu hawanya itu kayak lagi sedih gitu, tapi tiba-tiba ada teman datang terus bisa memecahkan suasana gitu loh. Nah, yang kayak gitu itu namanya sanguinis. Jadi si koleris dan si sanguinis itu suka di depan. Ya kan, koleris kan memimpin, otomatis ya harus di depan lah gitu. Kemudian yang sanguinis artis juga kan, itu jadi dia juga di depan gitu. Itu tadi, itu terkait melankolis, plekmatis, koleris, sanguinis. Nah, dari keempat ini dibagi lagi. Ada yang istilahnya introvert, extrovert, ambivert. Pernah dengar? Ya kan? Nah, mereka-mereka yang wataknya suka di belakang itu masuk kategori introvert. Jadi si melankolis sama si plekmatis. Plekmatis sama melankolis itu. Iya, introvert. Jadi orang yang introvert itu kebanyakan punya dua watak ini. Watak dasar. Oke. Selanjutnya ada yang ekstrovert. Jadi dia suka di depan. Jadi kan sisanya tinggal si koleris sama si sanguinis. Itu dia ekstrovert. Ada juga yang ambivert. Jadi kayak kombinasi gitu. Biasanya kombinasinya itu si plekmatis sama si sanguinis. Kemudian yang melankolis itu gandengannya sama yang koleris. Suka pemikir apa itu kan. Jadi klop gitu. Jadi melankolis sama si koleris. Itu watak dasar manusia gitu. Untuk membentuk karakter itu kan bahan dasar, itu watak dasar. Sebenarnya watak dasar itu bisa diubah. Karena kita juga punya bagian otak yang membuat kita bisa mengubah watak dasar kita. Yang namanya watak pembelajaran. Kalau Dr. Aisyah Dahlan menyampaikan itu ya, itu namanya watak pembelajaran. Jadi misal nih, ada orang melankolis, tapi dia dituntut untuk menjadi pemimpin misalkan. Otomatis dia harus memunculkan koleris. Bisa. Tuntutan itu bisa membuat orang punya watak baru. Tapi tetap ya, kolerisnya orang yang asli koleris dengan orang yang awalnya koleris pasti beda. Pasti masih ada melankolisnya lah kayak gitu. Nah itu. Nah, makanya kan penting kalau misalkan kita pingin memang membentuk, misalkan aku kepingin jadi orang yang begini, pingin begini. Sebelum kita kayak menuju kepingin punya karakter ini, pertama harus paham dulu saya ini bahan dasarnya apa gitu. Saya ini tipenya seperti apa. Makanya kan sekarang sering banyak yang menyampaikan yang namanya self awareness. Contohnya, orangnya melankolis, kan nggak suka di depan nih. Kalau dia nggak paham kalau dia melankolis, pasti stres. Aku kok gak percaya diri sih. Kenapa sih kok aku nggak bisa tampil di depan banyak orang, kayak gitu kan. Kebanyakan mereka akan stres. Tapi kalau dia sudah paham, oh ya wis, aku itu memang melankolis. Kalau memang melankolis memang kecenderungannya sukanya di belakang. Kalau di depan memang saya harus berusaha lebih banyak dibanding orang-orang yang memang koleris atau sanguinis kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, tadi pertanyaannya kan terkait bagaimana apa yang mempengaruhi karakter. Oke, yang mempengaruhi karakter kita tadi kan yang pertama kan memang watak dasar. Nah, selain itu, segala hal di luar kita itu bisa membentuk karakter. Semakin hal itu sering kita temui atau sering kita
berinteraksi dengan dia, maka itu yang akan lebih berkontribusi dalam pembentukan karakter kita. Berarti faktor utama dalam mempengaruhi karakter itu lingkungan kan ya? Semuanya, nah di lingkungan. Dan lingkungan itu kan besar. Di dalam lingkungan ada orang tua, ada teman, ya kan, ada budaya, kemudian lingkungan hidup. Jadi orang yang tinggal di daerah pantai dengan orang yang tinggal di daerah dataran tinggi itu beda karakter. Bisa mempengaruhi juga gitu. Orang misalkan awalnya koleris nih. Koleris dia itu tinggalnya di pantai. Kalau orang tinggal di pantai kan otomatis kebanyakan jadi nelayan. Hidupnya keras kan. Maka kolerisnya akan menjadi jadi. Jadi dia akan makin keras gitu. Beda lagi kalau misalkan kolerisnya itu misal dia tinggalnya di Jogja atau di Solo, kan kebanyakan secara budaya juga halus gitu ya. Cara bicaranya, cara ininya itu kan halus. Nah, otomatis kolerisnya itu juga akan terpengaruh itu. Jadi segala hal yang di luar kita itu berpotensi untuk mengubah karakter kita. Oke, bisa dilihat sendiri ya, didengar yuk. Tadi ada 4, terus bisa kalian cek sendiri kalian itu dari golongan mana. Terus Mem ya, pertanyaan selanjutnya, apa sudah? Terus sudah dijelaskan juga tentang apa saja watak dasar manusia. Sekarang Mem, nomor 3. Kenapa kita harus memiliki karakter, Mem? Apa ya? Karakter itu ciri khas. Jadi yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah karakter. Gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya karakter yang asli di kita, sulit. Iya, sulit. Jadi kita memang harus punya karakter dasar kita tuh begini. Ya wis, ini harus dipertahankan. Biar nggak ikut arus juga, Mem. Iya. Takutnya nanti pas ikut arus itu arusnya nggak ke positif, malah ke negatif. Nah, kita harus punya pendirian di karakter. Saya pokoknya harus jujur. Jujur kan karakter. Bagaimanapun lingkungan membawa saya, pokoknya saya harus jujur. Kayak begitu. Misalkan dia tidak memegang karakternya, ya sudah, akan ikut arus dan kemana-mana dia. Di lingkungan sendiri itu belum tahu arus negatif atau sendiri. Ya, udah ya. Teman-teman bisa tahu kenapa kita harus memiliki karakter itu, karena kita itu juga pemuda-pemudi harus gini, harus memiliki karakter biar kuat pendirian. Latar belakang sudah, sekarang bagaimana Mem agar kita punya karakter itu? Bagaimana? Gimana caranya, Mem? Gimana caranya? Kalau Mem sendiri ya, ini dari pengalamannya Mem sendiri nih ya. Kalau Mem misalkan paling gampang agar kita itu memiliki karakter itu adalah kita punya namanya role model, punya sosok yang memang kita jadikan sebagai panutan, gitu. Otomatis pertama harus kita ngefans dulu dong, karakternya bagus ini gitu. Habis itu dari situ kita akan banyak belajar gitu loh dari orang yang kita jadikan sebagai role model ini gitu. Itu sih. Jadi kita itu harus memiliki kayak kita tuh harus jadi kayak orang itu gitu ya, benar. Lebih ke situ ya jadinya. Jadi memang harus punya, kalau Mem sendiri ya, ini pendapat Mem pribadi. Kalau Mem membentuk karakter itu lebih mudah ketika Mem itu punya sosok yang Mem jadikan contoh gitu. Jadi tidak ngelambiar kayak gimana dan gini ya. Kan apa namanya, karakter itu macam-macam, ada karakter bagus, ada karakter jelek gitu. Ketika kita pingin punya karakter yang bagus, kita harus belajar dulu. Karakter yang bagus itu karakter yang apa aja, gitu kan? Kan ada karakter jelek, ada karakter bagus. Kalau kita tidak belajar, yang jelek bisa kita anggap bagus, yang bagus bisa kita anggap sebagai yang jelek, gitu. Jadi kita harus belajar mana karakter yang bagus, mana karakter yang jelek, itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Makanya kalau memilih role model itu juga tidak bisa dalam satu waktu, harus diteliti dulu kan. Beliau seperti apa, kemudian track record seperti apa. Ketika memang, oh ya wis ini adalah role model saya harus kalau bisa memiliki perilaku seperti beliau.
cara memperlakukan orang itu beliau bagaimana, saya seperti itu yang bagus gitu. Iya, berarti bahasanya lebih ya, kita itu harus tahu jeleknya biar kita ambil bagusnya. Tahu jeleknya dari apa? Misal kita tuh kan harus tahu mana yang jelek, mana yang bagus, biar kita tuh nggak salah yang jelek dikira bagus atau sebaliknya. Iya benar. Nggak kecampur aduk, nanti malah jadinya nggak karuan nanti memang. Iya. Di kembali ke role modelnya masing-masing. Role modelnya kita itu siapa? Terus ya, teman-teman tadi kan udah dijelaskan sih apa itu karakter, apa yang melatar belakang kita harus memiliki karakter, apa saja yang mempengaruhi karakter. Nomor 4 terakhir barusan, bagaimana agar cara kita memiliki karakter. Sekarang lanjut ke next question. Positifnya udah semua ini nih. Lanjut ke yang hal apa yang menghambat proses agar berkarakter, man. Wah, ini Ya menghambat, yang pertama ya tentunya dari diri kita ya. Kalau kita sudah deny, kayak kita sudah, ini ada karakter yang bagus, kita harus jujur misalkan. Tapi kita sudah, alah, kenapa harus jujur? Nah, sifat kayak gitu sudah sulit sekali. Misalkan kita ingin memasukkan karakter baik ke kita. Kalau kita sudah bikin benteng, ya sudah wis. kan ada ini ya, tipe orang yang kayak nggak apa-apa nggak harus saya, tapi orang lain juga kan ada yang kayak gitu. Takutnya kan semisal kita punya teman nih, punya temen yang itu bisa disebut akhlaknya kurang baik. Terus kan kita juga sebagai teman keseharian yang pastinya setiap hari nggak harus ketemu, itu kan nggak mungkin meninggalkan. Jadi kayak, oh ya udah nggak apa-apa saya ikut gitu. Tapi kan itu lingkup area yang jelek, mem. Itu gimana kita harus menyikapinya? Kayak kita itu apa harus meninggalkan teman tersebut, atau kita mengajak teman itu ke hal yang positif atau yang lain sebagainya. Yang pertama kamu harus punya karakter yang kamu pegang. Jangan misalkan mem itu punya karakternya biru misalkan. Mem itu sama teman-temannya yang karakternya oranye. Selama mem menilai bahwa birunya mem ini tidak akan ternodai, mem akan terus sama mereka. Kan barangkali ketika mem sudah sering dengan mereka, malah mereka yang jadi biru. Bisa gitu, berarti kuat-kuatan pendiri. Iya. Siapa yang kuat dia yang ini. Dan ini ya, memang kalau misalkan kita berteman, kita tahu teman kita punya karakter yang jelek, kalau memang kita menimbang diri kita bisa, mampu ya, jangan jauhi. Malah dirangkul. Tapi kembali lagi ya, kalau kamu menilai bahwa kamu tidak akan terpengaruh, kamu akan tetap jadi biru misalkan, ya sudah, enggak apa-apa. Kalau bisa jangan ditinggalkan, mereka kasihan. Ya. Karena kalau misalkan mereka tetap dengan kondisi yang begitu, tidak ada yang memulai untuk mereka kembali ke karakter yang baik, mereka akan tetap begitu. Gitu. Jadi kalau bisa, kamu menilai kamu mampu untuk mengubah, tetap di sana, ubah pelan-pelan, pasti ada celah. Kayak misalnya ketika sudah adzan, ayo sholat ya bentar, gitu. Atau kita ajak hal-hal yang mereka nggak sadar sudah kita ajak. Tiba-tiba mereka sudah berubah karakternya, sudah bagus gitu aja. Jadi siapa yang kuat dia yang... memang karakter itu kayak gitu. Selama masih bisa ya. Ya, tadi kan dijelaskan juga kalau positifnya, kalau kita punya teman negatif itu jangan ditinggal, tapi gimana caranya kita itu bisa mengajak mereka ke yang lebih positif. Tapi dengan catatan ya, selama kita merasa bahwa kita tidak akan terpengaruh. Selama kita tidak bakal terpengaruh. Iya, kita harus meyakinkan diri kalau kita tidak terpengaruh dengan mereka. Ketika kita merangkul merangkul teman kita yang untuk kita ajak kebaikan tadi, tetapi hal tersebut tidak terlaksana atau bisa disebut dengan gagal, dampak ke kitanya apa, mem? Atau dampak ke teman-teman kita? Iya kak, ini ya kak, gimana menjawab? Jadi wilayah kita mana, wilayah Allah mana, itu aja. Wilayah kita mana, wilayah Allah mana. Kita itu berusaha, bagaimanapun kita berusaha, kalau Allahnya tidak menakdirkan mereka, mesti tidak membalikkan hati mereka, ya mau gimana gitu. Pokoknya selalu yang penting kita itu selalu mengajak orang ke kebaikan. Itu yang pertama harus, kalau bisa ya, memang juga tidak masih berusaha untuk menjadi orang yang seperti itu gitu, masih berusaha gitu. Jadi
selalu mengajak ke kebaikan. Ketika misalkan ajakan kita tidak digubris, ajakan kita ini, berarti memang belum momennya. Belum momennya. Bisa jadi ajakan kita yang sekarang nih, di tahun-tahun setelahnya, di momen tertentu Allah mengingatkan ke teman kita, dulu itu kita pernah bilang begini loh ke mereka. Dari situ mereka tiba-tiba bisa sadar, kan nggak tahu. Yang penting berusaha aja. Hasilnya itu memang kita nggak bisa. Itu bukan wilayah kita. Jadi emang kewajiban dari setiap manusia itu cuma berusaha Mem ya. Untuk yang menentukan berhasil apa enggaknya itu Allah. Ya. Nah, terus teman-teman, ini pertanyaan yang terakhir ya. Mungkin ini menurut saya pertanyaan yang agak pribadi. Cuman bisa dicerna lah. Terakhir, bagaimana Mem cara membentuk karakter yang baik, tetapi dengan membandingkan kondisi pada setiap pribadi dan latar belakang masing-masing pada zaman yang mungkin sekarang dibilang serba pakai HP, serba digital kan, kurangnya sosialisasi lingkungan gitu Mem. Karena ada tuh yang teman kayak rumahnya dekat, cuman gara-gara yang satunya itu HP aja tiap harinya, sama yang satunya ingin berusaha ngajak dia mungkin ke lingkungannya, mengenalkan lingkungannya mungkin dari keorganisasian desa atau yang lain-lain. Itu gimana Mem cara agar kita tuh tetap baik tapi tidak menjelekkan orang lain, kayak tidak menghancurkan karakter asal mereka gitu, tapi cuma mengarahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kan juga kembali ke pertanyaan sebelumnya yang kalau kita itu hanya sebatas berusaha. Nah, ini lah kan apa namanya, sebenarnya kayak Mem sendiri gitu ya, belajar Watak ini kan karena kan kita akan terus berinteraksi dengan orang. Ketika kita paham, kayak tahu ciri-cirinya orang introvert itu kayak begini loh, dia nggak suka kalau begini, maka jangan dibegitukan. Nah, sama dengan kayak temennya Kemal tadi, misalkan anaknya itu pendiam di rumah, nah itu kan berarti indikasinya dia introvert. Kalau introvert berarti ada dua kemungkinan wataknya, kalau nggak melankolis ya pragmatis gitu kan, apalagi yang benar-benar nggak sosialisasi sama sekali, itu berarti kan introvert tingkat tinggi gitu lah ya. Itu. Nah, bagaimana cara menangani yang memang introvertnya tingkat tinggi begitu? Nah, orang introvert itu suka pembicaraan yang mendalam, hal-hal yang bersifat pribadi, gitu itu suka. Nah, kalau misalkan orang ekstrovert kan beda, dia nggak suka malah membahas individu sendiri, kayak misalkan iya kayak membahas hal-hal yang politik lah, ekonomi, hal-hal seperti itu. Tapi kalau orang introvert itu suka, dia itu membahasnya tentang hal-hal yang kayak mendalam gitu, kayak tentang kehidupan, tentang kita bagaimana masa kecil, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan memang Kemal pingin mengentas temennya tadi ya, kita dicoba diajak bicara yang memang juga mendalam, nah gitu. Mungkin akan bertolak belakang dengan karakternya Kemal, ya kan, karena melihat kamu kan kalau nggak salah ya itu ekstrovert ya, kalau nggak salah gitu. Nah itu tadi berarti kan kamu harus mengalah, memang keluar dari zonamu sebagai seorang ekstrovert menjadi introvert dulu, kayak pendekatan dulu dengan dia. Nah setelah itu ketika jadi orang introvert itu juga selain pembicaraannya mendalam gitu, dia itu susah sekali percaya sama orang gitu, susah percaya. Jadi memang harus didekati, diajak ngobrol, ngajak ngobrol, lama-kelamaan akan dulu otomatis dia akan percaya kamu. Ketika dia sudah percaya apa yang kamu sampaikan, dia bisa jadi dia akan mau ikut untuk keluar gitu. Jadi penting memang harus didekati dulu, dekati dengan pelan, nggak bisa dipaksa memang ya. Emang harus kayak dinikmati gitu bahasanya ya. Iya, kayak sesuai mengalir lah, nggak yang kita kayak ngoyopol gitu, itu malah nggak ini juga. Dan perlakuan ke karakter yang lain juga akan berbeda gitu. Itu memang yang pertama itu bukan memaksa Mem ya, cuman mengajak gitu ya. Pertama buka dulu pintunya. Jadi biarkan dia percaya sama kamu dulu. Iya, tok gitu. Diajak ngobrol, kayak setelah dia ini baru dipersilahkan masuk, terus ya diajak ke dunia. Sebenarnya orang introvert itu ini loh, bukan mereka nggak bisa keluar, nggak bisa kumpul orang, itu nggak gitu ya kan. Orang introvert kan mengarah ke bagaimana mereka mengambil energi. Nah, kalau misalkan orang introvert itu akan terisi energinya ketika dia sendirian, ketika tenang berarti. Iya, ketika nggak ada orang.
introvert gitu. Kalau misalkan ekstrovert itu kalau dia di rumah itu malah stres. Dia harus ketemu orang. Berarti nggak kuat sama bosen Mem ya? Iya. Saudaranya Mem itu ada yang dia ekstrovert. Pas pandemi stres dia. Karena awalnya dia anak kampus yang suka organisasi, tiba-tiba harus di rumah, terus habis itu zooman, terus nggak ketemu orang, stres gitu. Karena dia nggak dapat energi ketika sendiri, harus ketemu orang. Kalau misalkan orang ambivert itu sesuai kondisi. Bisa introvert, bisa Iya, extrovert. sesuai kondisi. Jadi dia misalkan lagi sendiri ya jadi introvert, kalau ketemu orang ya jadi extrovert. Tapi orang ambivert itu kemungkinan untuk kena penyakit mental itu lebih besar. Karena kan dia berubah-ubah. Tahu penyakit bipolar? Oh tahu. Ya, itu salah satu penyakit yang mayoritas diderita oleh orang ambivert. Bisa dijelaskan aja Mem bipolar itu bagaimana? Jadi yang memahami bahwa bipolar itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami misalkan sedih gitu ya. Sedihnya tuh bisa jadi kalau kita tuh sedih aja gitu. Kalau dia itu jadinya sedih banget. Sampai di momen dia sampai bisa melukai diri sendiri gitu. Jadi gimana ya? Emosinya itu dibanding kita yang biasanya gitu ya. Dia itu lebih bahasanya sedih banget. Menyakiti dirinya sendiri. Sampai menyakiti diri sendiri. Makanya orang bipolar itu enggak boleh ditinggal sendiri. Berarti gitu Mem ya. Baru tahu loh. Jadi orang bipolar itu kayak gitu. Sekalinya sedih, senangnya itu di luar kayak semuanya banget. Jadi kayak gitu. Di luar kendali senangnya orang normal atau sedihnya orang normal. Makanya kalau misalkan sekali sedih gitu tuh sampai ya gitu tadi bisa sampai melukai diri sendiri itu. Makanya kalau orang bipolar itu harus banyak mendapatkan rangkulan dari orang-orang di sekitar. Nggak boleh ditinggal sendiri. Kalau lagi nggak kumat atau lagi nggak ini mungkin normal ya kayak kita biasa. Tapi kalau sudah ada pemantik, efeknya bisa ini. Kacau Mem ya, kacau. Kasian. Nah itu bipolar sendiri berasal dari ke ambivert. Mayoritas diderita orang yang ambivert. Karena memang ambivert kan ya bisa introvert, bisa extrovert kayak gitu. Iya, bisa kena yang penyakit introvertnya atau extrovert. Iya. Ya, sekian cukup untuk kali ini. Udah habis ini pertanyaannya. Tetap jawab semua. Oke. Tetap terus ya teman-teman tonton di MAP Podcast next episode. Jadi mungkin dari kami itu aja, atau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen. Nanti kita akan bahas di next question. Oke. Cukup ya. Iya. Ya, sekian dari kami. Saya Kamal Fadil Ansori dan narasumber kami Mem Nela. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.